Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita al-mukarram wal-muhtaram Al-Ustad Haji Rusmin, mudah-mudahan beliau sehat, ya Allah, panjang umur, barokah, dan seluruh orang tua, donatur, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, barokahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua, bapak-bapak, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih di hari-hari tasyrik, ya, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu selesai. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya makan, waktunya ya. Maka diharamkan kita berpuasa di ayyamut tasyrik. Hari 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu kita haram hukumnya berpuasa, puasa apapun. Mudah-mudahan yang masih punya daging, makanlah daging yang cukup, mudah-mudahan jadi sehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kalimatika ya arhamar rahimin. Meneruskan pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati 'ulumihi fid dharain. Masih meneruskan pembahasan babun fil muhafazati 'alal a'mal. Satu bab dalam memelihara, menjaga amal yang sudah kita lakukan. Jadi saya ulangi, sekarang di dunia ini kalau Allah masih kasih panjang umur, sehat, berarti Allah masih izinkan kita berbuat. Berbuat sebanyak mungkin. Namun perbuatan yang Allah inginkan adalah perbuatan yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan melalui atau lewat Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekarang ini bukan waktunya balasan. Perbuatan baik, amal saleh yang kita lakukan itu buat kita, buat bekal kita, buat simpenan kita ya di akhirat. Jadi yang banyak nanam, yang banyak berbuat sekarang, maka dia akan panen. Ya. Sama, yang berbuat buruk pun dia akan panen juga. Namun panennya beda. Orang yang melakukan amal saleh, dia akan panen dengan kebaikan-kebaikan, nikmat yang tidak akan pernah terhitung. Yang melakukan amalan-amalan saleh, perbuatan baik yang Allah ridha, yang dicontohkan oleh Rasul, dia akan memetik, dia akan panen. Ya. Dia akan dibalas oleh Allah
sebaik-baiknya balasan. Sama yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kemunkaran, yang tidak dengar Allah apa yang disampaikan Rasul, dia juga sama akan panen, akan memetik hasilnya. Namun hasil dari perbuatan buruk sesuai, bahkan lebih pedih dari yang pernah dibayangkan, lebih pedih dari yang pernah dia rasakan. Jadi kalau surga punya kenikmatan tidak pernah bisa terhayalkan oleh manusia, sama pedihnya neraka atau siksaan tidak pernah terhayalkan di hati manusia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan keridhaan Engkau ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon keridhaan Engkau ya Allah dan surga Engkau. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad al-firdausa ya arhamar rahimin, al-firdausa ya arhamar rahimin, al-firdausa ya arhamar rahimin. Nah, bab memelihara menjaga amal. Wa ammal ahadis, kata al-Imam Nawawi, dari hadis-hadisnya, faminha hadithu Aisyah, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu dilakukan oleh seseorang. Itu amalan yang paling Allah suka. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tapi istiqomah, nggak berhenti-berhenti. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang ketiduran dari hizibnya, dari wiridnya, dari zikirnya, dari kebiasaannya. Jadi hizib itu adalah kebiasaan dia. Biasanya kalau sebelum tidur dia baca as-sajadah, baca al-muluk, atau dia salawat, atau dia tasbih, atau dia istighfar. Pokoknya rutinitas yang biasa dia lakukan sebelum tidur, atau zikiran-zikiran yang biasa dia kerjakan di waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau satu ketika kita lupa atau ketidur, bangun-bangun subuh, nggak kebaca datu sajadah, nggak kebaca al-muluk, nggak kebaca salawat, enggak istighfar, enggak, pokoknya hizib kita kagak baca ya. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au an syai'in minhu, atau hanya sebagian aja yang enggak dia baca, yang lainnya dibaca, cuman ada yang ditinggal.
Kemudian kata Nabi, faqara'ahu, kemudian dia bacanya wiridan tersebut, zikiran tersebut, ya, apapun atau surat-surat dari Al-Qur'anul Karim, dia bacanya baina salatil fajri wa salati zuhri, artinya dibacanya habis subuh. Habis subuh itu kata Rasulullah, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Itu ditetapkan buat orang tersebut pahalanya seakan-akan dia ngerjakan di waktu malam. Jadi beda Pak, wiridan waktu siang sama waktu malam beda. Sama dengan sholatnya. Sholat 2 rakaat di waktu malam sama sholat 2 rakaat di waktu siang, sama-sama 2 rakaat, tapi pahalanya beda. Sama, baca Quran, apa aja. Kalau yang namanya dilakukan di waktu malam, itu mengingat malamnya, itu memang lebih afdal daripada siang, maka segala bentuk apapun yang kita lakukan di waktu malam, itu lebih baik. Maka kalau satu ketika dari hadis ini, kita punya bacaan-bacaan, ketinggalan mau secara menyeluruh atau sebagian, maka kemudian kita baca habis subuh. Kita baca habis subuh. Itu penilaian yang Allah berikan tetap seakan-akan kita ngelakuin hal tersebut di waktu pahalanya nggak dikurangin. Pahalanya nggak dikurangin. Nah dari hadis ini ada perintah dari Nabi bahwa kita tuh kalau malam biar ada bacaan yang kita baca, biar ada wiridan yang kita wiridi. Ikutin aja ya, apa yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah tuh kalau malam ba'da Isya itu Rasulullah baca surat sajadah. Mau surat sajadahnya itu dibaca pada saat tahajud atau terpisah, silakan. Dan termasuk juga sunnah Nabi membaca Tabarok atau Al-Muluk ba'da Isya. Jadi biar punya wiridan. Biar punya wiridan. Yang pertama. Yang kedua, perintah Nabi untuk tetap membaca apa yang kita tinggalkan di waktu malam. Ini mengajarkan bahwa agar amalan yang sudah kita biasakan setiap malam ini enggak putus. Kalau satu ketika kita lupa ketiduran. Maknanya biar itu di catatan Allah itu terus dan masuk kategori amal yang Allah suka, amal yang Allah demen, amal yang Allah ridho. Nah, gitu maksudnya. Jadi sebelum tidur sholawat berapa hari, istighfar berapa yang khusyuk. Belum sampai kelar baru timbang 5 udah pulang 5 tuh kan. Baca aja habis subuh ntar. Sama pahalanya. Nah waktunya itu ditetapkan oleh Nabi kapan? Waktunya itu habis subuh apa zuhur? Nah, berarti kalau habis zuhur udah nggak aci, kelewat lama udah. Gitu. Jadi kalau Pak Haji ini misalkan biasa istighfar 100 gitu, tahu-tahu ketiduran atau lupa, baca aja nanti habis subuh 100. Waktunya kapan? Pokoknya mau boleh habis subuh, mau jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, yang penting sampai zuhur. Waktunya sama dengan salat Id. Waktunya sama dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha, dari habis subuh sampai zuhur. Kalau habis zuhur udah nggak boleh lagi salat Id. Mau secara sendiri ataupun berjamaah, yang waktunya habis sudah. Nah sama, untuk membayar
wiridan, zikiran, atau apapun kebiasaan baik malam kita, itu waktunya ditetapkan oleh Nabi siang dari habis subuh sampai zuhur. Bisa paham? Nah, ini. Ya ilmu, sedikit-sedikit kita pahami, kita amalkan. Jadi intinya ngaji itu begitu. Ngaji kita amalin, ngaji kita amalin. Nah selanjutnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah berkata kepada aku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mitla fulanin. Rasulullah bilang nih kepada Abdullah, anaknya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, wahai Abdullah, kamu ini jangan kayak si Sanu, jangan kayak si Fulan. Lah kenapa emang si Fulan itu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan kayak si Fulan, kalau lagi bangun malam bangun betul banget. Kalau lagi kagak sama sekali. Nah itu larangan dari Nabi. Bukan berarti yang begitu kalau dia lagi ngelaksanain gak ada pahalanya, bukan. Cuman yang Rasulullah ingatkan itu, yang Rasulullah sayangkan itu adalah tidak kontinunya. Makanya jangan buru-buru banyak. Salat tahajud 2, 3, 1 witir. Udah itu aja dulu. 2 rakaat, salam, habis itu tutup witir. Badannya masih enak, masih segar, masih semangat. Ya udah jangan, tidur aja lagi habis itu. Biar apa? Biar rasa inginnya tuh tersimpan buat besok. Sehingga satu amalan besok yang kita rencanakan dari sekarang, itu insya Allah bisa akan terlaksana. Tapi kalau sekarang aja udah capek, udah letih, sama besok itu kayaknya udah gue capek. Besok sebelum ngerjain udah ribut capek. Nah itulah modelnya kita. Maka kalau ngerjain apapun jangan langsung banyak. Dikit-dikit aja. Dikit. Tapi continue gitu. Makanya amal yang paling Allah sayangi, yang paling Allah suka, yang paling Allah cintai, itu yang continue, walaupun sedikit gitu. Pokoknya setiap malam sholawat 10, dah. Pegang tasbih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dah 10 aja setiap malam. Ya udah, hawanya tuh kan kita kalau lagi mood pengennya banyak gitu. Udah jangan, segitu aja dulu 10, tidur dah. Kan masih, kalau kata orang Betawi itu masih gremet, masih pengen banget. Tahan dah. Besok semangat lagi. Jangan, kata Rasulullah, jangan kayak, ya Abdullah, jangan kayak Fulan. Kalau udah sholat malam, kalau udah bangun malam, bangun. Kalau mana kagak ada tidur-tidurnya. Lah kalau giliran kebluk-kebluk, kagak ada bangunnya. Jangan kayak begitu, kata Nabi. Bangun, ya, walaupun sebentar, walaupun hanya 1 rakaat, bangun, walaupun hanya sekedar istighfar, tapi istiqomah. Itu yang Rasulullah tekankan. Ya, maka kalau kita ngikutin
anjuran, arahan Rasulullah enak, agak berat. Nggak ada yang berat, kan sering saya sampaikan, nggak ada yang berat, nggak ada yang nyeksa. Nah, cara ngelakuinnya pun diajarin, dikasih contoh, ada arahan dari Nabi. Enak juga, dikit, jangan banyak-banyak. Kita makan ibadah juga seringan ngikutin hawa nafsu kita. Bener nggak? Sholat, nafsu banget nih, loh, apa 20, 30, banyak banget sholat. Lagi dalam melampau maka kagak bayang-bayang. Udah. Nah, itu ya Allah. Nah, ini adalah arahan Nabi nih. Jangan kayak si Fulan kalau udah bangun malam bangun terus. Giliran tidur jangan bangun, tapi ya tidur, besok bangun, tidur terus saja. Khairul amal ya mada wa masahibuhu alaihi wa in qal. Sebaik-baiknya amal adalah yang dikontinyukan walaupun sedikit. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari thintai asyarata rak'atan rawahu Muslim. Ini juga arahan contohan dari Nabi. Dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau satu ketika terlewatkan salat malam karena sakit atau lain hal lainnya, Nabi itu salat 12 rakaat di waktu siang. Jadi Nabi pernah lupa, pernah sakit, pernah nggak salat malam. Nabi kalau biasanya nggak sholat malam karena sakit atau ada alasan lain, itu Nabi bayarnya 12 rakaat di waktu Berarti jelas Nabi itu sholat malamnya nggak lebih dari 11 sama witir. Tuh. Nggak lebih dari 11. Karena bayarnya berapa? 12. Karena kan kalau malam sholat witir itu hanya ada pada kalau siang nggak ada, makanya siangnya Nabi genap 12. Nah, kalau 12 kurang 1 berarti, makanya benar kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu nggak lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di lain Ramadan. Ya, berarti kalau ini adalah batasan ideal yang paling afdol kalau kita mau sholat sunnah. Nah, kalau untuk pemula seperti kita, lakuin aja dulu 1 sholat witirnya jam 3, habis itu tidur. Udah mulai kebiasaan, tambahin 2 tutup witir. Masih ngantuk nih, tidur. Masih seger nih, tidur udah. Ntar subuh baru balik lagi ke musola. Digituin, maksudnya biar hal ini jadi terbiasa. Gitu. Ini bukan menunda, tapi kita berusaha mendidik jiwa kita agar kita bisa terbiasa untuk hal yang baik. Jadi Rasulullah tuh bukan hanya sekedar memerintahkan satu perintah, tapi contohnya tuh diajarin sama Rasul. Tata caranya diajarin. Gitu. Nih, sholat begini ya, dah. Salat segini, Allah perintahkan salat. Terus nih, salatnya begini ya. Terus biar salatnya khusyuk begini ya. Biar salatnya kita segar begini ya. Itu semuanya dicontohin. Jadi nggak ada yang ditinggalin sama Nabi. Apaan aja. Puasa ya, Allah nyuruh puasa. Sami'na wa ata'na, siap. Dah. Puasanya begini ya. Dah. Terus cara puasanya begini. Biar puasa kita segar terus begini, bukanya, sahurnya. Lah semuanya diajarin, nggak ada yang ditinggalin. Itu aja kita pakai, waduh, udah luar biasa. Nah, dari sini, dari hadis terakhir ini,
Ada beberapa hukum. Yang pertama, bahwa bolehnya kita mengqadha salat malam yang kita tinggalkan di waktu ya. Boleh kita mengqadha salat malam yang kita tinggalkan, kita lakukannya di waktu siang. Itu boleh. Ya, wiridan atau salat satu ketika. Bapak biasa salatnya 3 rakaat sama witir. Tahu-tahu ketidur. Nah, udah salat aja. Habis subuh 4 rakaat, jangan 3. Kalau 3 itu hanya buat malam witir. Tapi kalau untuk bayar ya, qadanya salat yang kita tinggalkan di waktu malam, pelaksanaannya di waktu siang, maka harus genap. 3 berarti kalau salatnya 1 berarti 2 gitu. Salatnya 3 berarti 4, salatnya 5 berarti 6. Salatnya 11 berarti 12 rakaat sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar salat, apapun kebiasaan baik kita lakukan secara kontinu. Ya, karena Allah nggak akan mutus satu pahala kecuali kita yang mutus. Nah, Allah tuh punya kepengenan biar setiap harinya kita dalam pantauan Allah, dalam ridho Allah, dalam sayang Allah. Tapi kalau kita udah nggak ngelakuin kan putus berarti. Nah itu. Nah itulah yang Rasulullah ajarkan, biar Allah selalu mandang kita. Biar Allah selalu ridho kepada kita. Jadi nggak ada ruang yang terbuang kecuali memang Allah ngelihat kita. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amal baik sedikit tapi kita kontinukan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayo silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, silakan Bapak. Ya. Ya. Iya. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah atau sholat yang disunnahkan, pelaksanaannya itu di waktu malam, dan yang ada arahan dari Nabi untuk melaksanakannya di akhir setiap sholat. Sholat sunnah ganjil yang disunnahkan dilaksanakannya di waktu malam, yaitu yang menjadi penutup sholat-sholat ganjil. Waktunya kapan? Waktunya ba'da isya sampai subuh. Jadi boleh kita witir langsung ba'da isya, boleh. Boleh. Tapi nanti kalau malam bangun lagi, ya kalau malam bangun lagi jangan witir lagi, berarti kita sholatnya cukup genap. Karena kata Rasulullah, nggak ada witir dalam nggak ada 2 witir dalam satu malam. Maka kalau yang sudah witir di awal malam, habis isya kita sholat jamaah, habis itu 2 rakaat, habis itu kita tambah 1, ya sudah, berarti kita udah witir, sempurna sudah. Ya, artinya witir itu udah di akhir sholat. Ternyata malam bangun, pengen sholat juga, ya sholat aja, berarti sholatnya jangan harus genap, 2, 4, 6. Kenapa seperti itu? Karena witirnya udah. Nah, namun di sini ulama banyak, salah satunya Al-Imam Nawawi berpendapat bahwa kalau kita juga kepengen mendapatkan pahala dari arahan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadikan sholat witir ini akhir sholat kita. Karena memang sholat witir itu sholat akhir. Kalau makanlah makan penutup dia. Sholat penutup. Sementara kita udah witir. Nah, kata Imam Nawawi, nanti kalau kita bangun malam, biar kita bisa witir lagi,
Itu sebelum sholat genap, sholat aja dulu 1 rakaat. Gitu caranya. Bapak udah witir nih. Bangunlah jam 3. Nah bangun jam 3, saya pengen nanti witir lagi gitu. Nah kalau pengen witir lagi berarti sebelum sholat tahajud atau sholat genap, sholatnya 1 rakaat. Niatnya gimana? Ya niat aja, usolli sunatan aja udah. Allahu Akbar. 1 rakaat. Kok 1 rakaat? Buat ngenapin yang tadi saat 1. Paham nggak? Buat ngenapin yang saat berarti 2 kan? Nah berarti Bapak belum witir kan? Nah baru habis itu 2, baru kalau mau ditutup ganjil boleh saat 1. Ini penting. Nah ini maklumat, ini pengetahuan, ini ilmu ya dari ulama-ulama kita. Kalau kita tetap kepengen akhir salat kita ganjil sementara kita udah salat ganjil. Nah maka caranya dimulai salat, di awal salat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan salat ganjil tadi. Iya pada isya lagi kan 1 kan. Ya, salatnya 1 rakaat lagi. Allahu Akbar, udah buat ganjilin. Habis itu 2 baru tutup karena belum witir kan. Yang tadi jadi ganjil. Nah, itu caranya seperti itu. Terus yang kedua, kalau satu ketika kita mengqadha salat yang tertinggal, anggaplah di malam kita salat 3 rakaat. Satu ketika lupa. Kan bayarnya di siang, berarti 4. Niatnya bagaimana? Niat aja, aku qadha salat malam. Aku sholat qadha, aku sholat sunnah qadha malam. Itu aja. Pakai bahasa Indonesia aja. Pada saat kita berdiri, hati kita bilang, aku mau sholat malam ini nih. Sholat yang aku tinggal, Allahu Akbar, itu udah niat. Niatnya begitu. Aku sholat qadha, sholat malam. Ya, paham kira-kira Bapak? Ya. Ayo silakan. Ya, oh iya silakan. Apakah itu termasuk sholat mutlak yang kita tambahin habis kita kan 1 terus mau kita mau sholat lagi? Sholat mutlak itu? Bukan. Itu sholat masuknya sholat tahajud. Masuknya sholat tahajud karena kan malam. Cuman itu disiasatin buat genapin yang tadi ganjil. Niatnya sunnah aja. Jadi kalau niat boleh, niat tahajud juga boleh, mutlak juga boleh. Cuman kalau niat mah usolli sunnatan aja udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar 1 rakaat. Buat apa? Buat genapin. Gitu. Gitu. Habis itu baru dah usolli sunnatan taubah apa kayak lah macam-macam. Nanti di akhir baru iya 3 gitu. Atau saat 1. Ayo. Kalau kita kan mengerjakan baca amalan-amalan itu, saya pribadi itu habis asal. Asal itu saya selalu baca. Kayak apa Bu? Iya. Jadi makanya memang bukrata wa asila. Kita tuh disunnahkan oleh Nabi untuk punya zikiran, bukan punya zikiran. Baca zikiran yang Nabi ajarkan itu ba'da naharon walailan, malam dan siang. Suruh zikir itu memang sama Allah malam dan siang. Siang mulainya ba'da subuh. Subuh wirid. Nah kalau malam mulainya habis asar. Boleh habis maghrib boleh. Cuman memang abdulnya habis asar. Gitu. Kenapa habis asar? Habis asar mau ke maghrib itu waktu-waktu bahaya. Maksudnya waktu bahaya, waktu-waktu menjelang di mana waktu setan jin pada keluar. Masuk matahari, terbenam matahari, nyebar semuanya. Makanya kita disuruh zikirnya itu habis asar. Makanya kalau udah habis asar tuh zikir aja, udah zikir. Seling-seling sampai maghrib. Nah kalau memang nggak sempat
zikir habis asar, habis maghrib. Kalau memang itu untuk zikiran-zikiran rutin. Namanya zikiran pagi dan petang. Atau zikiran siang dan malam. Pagi dimulai habis subuh, dah sekali baca. Petang dimulai dari habis asar dan nutup. Kita tuh pagi suruh banyak tasbih kita, zikir, tasbih, istighfar, salawat. Nah nanti mau sore juga disuruh banyak zikir, tasbih, istighfar, salawat. Nah kalau malam bacaannya, nah itu banyakinnya kalau zikir apa namanya baca Quran. Nah nanti kalau mau deket-deket lagi subuh, nah disunnahkannya memperbanyak wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu-waktu suhur atau sahur itu dia perbanyak istighfar. Jadi waktu-waktunya tuh ditetapkan oleh Nabi. Nah, seperti itu. Paham kira-kira? Iya. Ayo, masih ada satu lagi kalau mau nanya. Ya, Bapak silakan. Kalau mau bertanya, udah pada nyate? Dapat kambing nggak? Dapat. Di sini motong seterusnya. Di sini Enggak. Baju ditanya di sini motong katanya. Nggak motong. Iya udah biarin sabar. Oh dia. Jadi satu ke RT 2. Oh iya udah. Karena lahannya kita nggak punya. Iya udah mudah-mudahan. Mudah-mudahan manfaat. Yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.